materi tentang tetapan kesetimbangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim supaya materi yang dijelaskan terserap dengan baik. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi tentang tetapan kesetimbangan. Oke, di sini terdapat reaksi, di mana reaksinya itu ada reaksi A ditambah B, reaksi bolak-balik menghasilkan C ditambah D. Nah, di sini ini kan anak panahnya bolak-balik, menandakan dia itu dalam keadaan setimbang, di mana C ditambah D bisa menghasilkan A ditambah B. Nah, untuk yang P, Q, R, S itu merupakan koefisien dari masing-masing zatnya. Oke, kita masuk ke dalam KC. KC ini rumusnya itu bisa dilihat dari sebelah kanan dibagi dengan kiri atau produk dibagi dengan reaktan. Nah, kita lihat yang sebelah kanannya, di sini ada C. Kita masukkan ke dalam sini dengan kurung siku. Kurung siku atau biasa disebut dengan konsentrasi. Jadi kalau misalnya ada kurung siku ini, bacanya itu konsentrasi. Jadi konsentrasi C itu pangkatnya R. Kenapa R? Karena dia koefisien. Jadi berubah menjadi pangkat. Nah, yang selanjutnya itu ada D. D itu pangkatnya S. Selanjutnya yang sebelah kiri itu ada A. Konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B dengan pangkat atau koefisiennya ada P untuk A dan Q untuk B. Nah, KC itu sendiri merupakan tetapan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi. Nah, apa wujud zat yang bisa dipengaruhi atau yang bisa masuk ke dalam rumus C ini hanya wujud zat, aquos, dan gas saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam tetapan Kp. Nah, Kp ini merupakan tekanan ya. Jadi dia itu rumusnya hampir sama, kanan dibagi dengan kiri, di mana dia itu memakai kurung biasa. Jadi itu ini tuh merupakan tekanan dari C dengan pangkatnya R, tekanan dari D dengan pangkatnya S, tekanan dari A pangkatnya P, dan tekanan dari B pangkatnya Q. Nah, wujud zat yang terdapat di dalam tetapan Kp ini hanya gas saja. Jadi kalau misalnya ada wujud-wujud yang lain dalam suatu reaksi, itu tidak usah dilihat atau diabaikan saja. Hanya yang dilihat yaitu wujud zat gas saja, oke? Nah, hubungan dari Kp dan Kc ini bisa kita tuliskan di dalam rumus ini. Oke? Bacanya itu Kp sama dengan Kc dikali R T pangkat delta N. Nah, untuk keterangannya di sini ada R. R ini merupakan tetapan yang udah ditentukan. Jadi tetapannya itu ada 0,082 dengan satuan liter atmosfer per mol Kelvin. Dan T itu merupakan suhu dengan satuannya Kelvin. Nah, untuk delta N-nya sendiri itu merupakan koefisien produk dikurang dengan koefisien pereaksi. Di sini juga ada alfa atau sering disebut dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini merupakan penguraian suatu zat menjadi lebih sederhana, menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, rumusnya ini bisa kita lihat dengan jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, di mana nilainya ini bisa berupa dari 0% sampai 100%. Nah, jika nilainya itu 0%, maka zatnya itu tidak terurai. Sebaliknya, jika dia zatnya 100%, maka dia terurai dengan sempurna. Kita masuk ke dalam contoh soal, di mana contoh yang pertama di sini ada nomor 1, yaitu dalam suatu wadah bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam keadaan
keadaan setimbang. Nah, reaksinya di sini ada 2SO2 dalam bentuk gas ditambah dengan O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2SO3 dalam bentuk gas. Yang ditanyakan di sini tentukan besarnya Kc dan Kp. Nah, di sini udah kita masukkan ke dalam rumus Kc-nya, di mana sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri, yaitu ada SO3 dengan koefisiennya berubah menjadi pangkat, yaitu 2, dibagi dengan SO2 dengan pangkatnya 2, dikali dengan O2. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai dari SO3-nya. SO3 ini nilainya 0,1 karena dia terdapat di dalam wadah yang bervolume 2 liter, jadi kita bagi dengan 2. 0,1 dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya 0,05 M. Selanjutnya di situ ada 0 SO2. Untuk SO2-nya nilainya ada 0,2 mol. 0,2 dibagi sama dengan SO3, kita bagi dengan 2. Bagi 2 itu hasilnya 0,1 M. Nah, yang terakhir ada dari O2. O2 ini nilainya 0,1. Masih sama, kita bagi dengan 2. Jadi 0,1 dibagi 2 hasilnya 0,05 M. Nah, untuk nilainya ini kita masukkan ke dalam rumus Kc. Kita langsung masukkan saja ya. SO3-nya di sini ada nilai 0,05. Pangkatnya 2 dibagi dengan dari SO2 0,1. Pangkatnya 2. Dan yang terakhir juga 0,05. Untuk O2-nya. Oh, ini enggak pangkat. Nah, ini nilainya jika ada yang sama bisa kita coret. Nah, yang pertama ini kita coret yang di bawahnya 0,05. Karena di sini 0,05 kuadrat, jadi yang kita coret itu kuadratnya saja. Jadi tinggal 0,05 dibagi dengan 0,1 pangkat 2. Sini aja ya. 0,05 dibagi 0,1. 0,1 pangkat 2 itu hasilnya 0,01. Oke, hasilnya ini 5. Jadi, untuk nilai Kc-nya sendiri itu didapat 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Kp. Kp ini rumusnya Kp sama dengan Kc dikali dengan RT pangkat delta N. Nah, Kc-nya sendiri kita udah dapat ya, itu 5. Nah, untuk R ini kan merupakan tetapan. Jadi tetapannya tadi itu ada 0,082. Dan untuk T ini kita lihat di sini 27 derajat Celcius. Jadi kita ubah menjadi Kelvin. 27 derajat Celcius itu ditambah dengan 273 Kelvin. 273. Hasilnya di sini 300 Kelvin. Untuk delta N-nya itu merupakan selisih dari koefisien reaksi. Nah, kita lihat yang koefisien dari yang sebelah kiri atau reaktannya ini di sini ada 2. Terus di sini ada 1.
Nah, kita gabungin itu menjadi 3. Oke, untuk yang sebelah kiri kita dapat 3. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini ada 2. Jadi, koefisiennya hanya 2. Koefisien. Nggak usah ditulis ya. Jadi, kita langsung aja. Untuk delta N-nya itu biasanya yang besar dikurang dengan yang kecil. Jadi, 3 dikurang dengan 1 sama dengan kurang 2. Oh, maaf, maksudnya 2. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, karena ini udah kita dapat untuk nilainya, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Untuk rumus yang pertama di sini ada KC. KC-nya itu nilainya udah dapat, kita dapatkan yaitu 5. Jadi 5. Untuk R di sini ada 0,082, 0,082. T-nya udah kita dapat 300 dikali dengan 300. Delta N-nya udah kita dapat, di sini ada 1, jadi berpangkat 1. Nah, 5 dikali 0,082 dikali dengan 300, ini hasilnya 24,6. 24,6. Nah, ini hasilnya menjadi 123. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini ada soalnya yaitu dalam wadah bervolume 1 liter 8 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan dengan reaksi 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2. Nah, dalam keadaan setimbang pada suhu 127 derajat Celcius terbentuk 2 mol O2. Nah, yang ditanyakan yaitu besaran dari KC untuk A, KP untuk B, dan C yaitu alfa atau derajat disosiasi. Nah, yang pertama kita harus membentuk tabel seperti ini, di mana di sini ada mula-mula, terus ada yang bereaksi, dan ada sisa atau dalam keadaan setimbang. Oke, yang pertama kita lihat dari NO2-nya. Di sini disebutkan bahwa 8 mol gas NO2. Jadi mula-mula dari gas NO2 itu adalah 8 mol. Kita tuliskan di sini 8 mol. Nah, untuk yang diketahui lagi di sini ada O2, di mana O2 ini dalam keadaan setimbang dia terbentuk 2 mol O2. Jadi ditulisnya di sini ya 2 mol. 2 mol karena dia dalam keadaan setimbang. Nah, untuk mengisi tabel pada di sini kita lihat dari koefisiennya. Koefisiennya di sini ada 2. Terus sebagai patokan kita lihat dari yang diketahui yaitu O2. Koefisiennya 1/1 dibagi dengan 2 karena ini yang diketahui. Jadi salah. Kok dibagi? Salah ya, maksud ibu itu 2/1 dikali dengan 2. Jadi dikali dengan 2 hasilnya itu 4 mol. Nah, untuk NO2 itu sama dengan yang pertama tadi NO2. Ini NO saja ternyata. Jadi, ini kan koefisiennya 2. 2 dikali dengan 2 mol ini sebagai patokan. 1 di sini koefisiennya dikali dengan 2. Sama, dia 4 mol. Nah, untuk yang di sini sisa ini merupakan maksud ibu reaksi ini itu merupakan wujud zat yang udah terbentuk. Jadi karena di sini 2 mol, sisanya 2 mol, jadi dia otomatis yang terbentuk itu juga 2 mol. Nah, kita kurangi saja. 8 dikurang 4 sama dengan bener deh. Salah.
8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, untuk 4 di sini yang bereaksi 4, jadi yang sisanya 4. Oke. Karena udah kita dapatkan nilainya dalam keadaan setimbang, kita masukkan ke dalam rumus KC-nya. Yang perlu kita ingat atau yang perlu kita perhatikan itu hanya dalam keadaan setimbang. Jadi nilai ini yang kita masukkan untuk rumus KC-nya. Oke, yang pertama di sini ada NO2. NO2 itu ada 4. 4 pangkat 2. O2-nya 2. Dan untuk NO, salah deh ini tadi NO berarti. Untuk NO2-nya di sini 4 ya. Salah tadi ya. 4 pangkatnya 2. Nah, kita lihat nih, ada nilai yang sama. 4 pangkat 2 dan yang di bawahnya juga 4 pangkat 2. Jadi bisa kita coret. Nah, hasilnya 2. Nah, di sini kita udah mengetahui nilai dari KC-nya, yaitu 2. Di sini udah terdapat nilai KP. Salah, maksud Ibu, terdapat rumus KP, jadi kita masukkan nilainya. Nah, untuk nilai KC di sini udah didapatkan 2. Jadi kita masukkan 2. Untuk nilai R ini merupakan tetapan yaitu 0,082. Kita masukkan 0,082. Dan untuk yang T, nah, di sini udah Ibu cari, yaitu T sama dengan, untuk suhunya 127 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, jadi kita tambahkan dengan 273, yaitu hasilnya 400. Oke, dikali 400 ya. Nah, untuk delta N-nya, di sini kita lihat dari koefisiennya. Jadi yang pertama, yang sebelah kiri, di sini koefisiennya ada 2. Dan untuk yang sebelah kanan, di sini ada 2 ditambah 1, yaitu 3. Jadi untuk penulisannya kita tulis 3 dikurang 2. Kita hitung 2, 0,082 dikali 400 hasilnya 38,2. 3 kurang 1 ini pangkatnya 1 ya. Nah, ini hasilnya yaitu 65,2. Kita udah dapatkan untuk nilai KP-nya. Sekarang kita cari yang ketiga atau yang C, itu derajat ionisasinya. Oke, yang C. Derajat ionisasinya atau nilai alfanya. Di sini untuk mencari nilai alfa, kita bisa melihat dari yang untuk NO. NO-nya saja. Jadi itu yang sebelah kirinya saja yang kita lihat. Jadi itu di situ ada NO2. Kita lihat yang bereaksinya dulu. Yang bereaksi dibagi dengan NO2 yang mula-mula. Nah, NO yang bereaksi ada berapa? 4. Nilainya ada 4. Untuk yang mula-mula ada 8. Jadi hasilnya 0,5. Atau biasanya untuk nilai alfa ini itu penyebutannya itu biasanya dengan persen. Jadi untuk mengubahnya kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya menjadi 50%. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita baca dulu. Dalam ruangan 2 liter dimasukkan 16 gram SO3 dengan MR-nya 80 dan terurai sebanyak 40% menurut reaksi 2SO3 gas, reaksi setimbang 2SO2 gas ditambah O2 gas. Pertanyaannya, tentukan besarnya KC dan KP jika reaksi berlangsung pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke solusi.
Nah, di sini kan belum diketahui mol dari SO3, maka kita cari dulu mol SO3. Rumus dari mol adalah gram per ml. Berapa gramnya? Gramnya itu 16. 16 per ml-nya berapa? 80. Jadi 16 dibagi 80 adalah 0,2 mol. Nah, kita sudah dapat mol mula. Nah, kan dia bilang di sini terurai sebanyak 40%. Maka kita cari mol terurai itu berapa? Mol terurai berarti 40% dikali mol mula, yaitu 0,2 mol. Jadi 40/100 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,08 mol. Ini adalah mol terurai atau mol yang bereaksi. Ya. Nah, kita sudah dapat nih mol mula, mol terurai. Sekarang kita masukkan ke sini. Jadi SO3 mol mula-mulanya adalah 0,2 mol. Ya kan? Nah, 0,2 mol. Kemudian mol yang bereaksi tadi atau terurai adalah 0,08 mol. Maka mol yang sisa atau setimbang adalah 0,2 dikurang 0,08 sama dengan 0,12 mol. Selanjutnya di sini koefisien yang ditanya yaitu 2 per koefisien yang diketahui 2. Ini menjadi patokan si SO3 dikali koefisien yang diketahui. Koefisien yang diketahui itu 0,08. Jadi hasilnya adalah 0,08. Begitu juga dengan si O2. Yang reaksi adalah koefisien yang ditanya 1 per koefisien yang diketahui 2 dikali mol yang diketahui 0,08 dikali hasilnya 0,04. Jadi mol dari SO2 yang setimbang adalah 0,08 juga dan O2 setimbangnya 0,04 mol. Nah, kita udah dapat nih mol setimbangnya. Sekarang kita masuk ke KC dulu yang pertama. KC adalah secara singkatnya rumusnya itu adalah konsentrasi yang ada di sebelah kanan ini konsentrasi dipangkat dari koefisiennya per atau dibagi konsentrasi yang ada di sebelah kiri atau reaksi pangkat dari koefisiennya, dimana kita bisa tulis konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya dikali konsentrasi O2 pangkat koefisiennya. Koefisiennya itu 1, tapi kita nggak usah tulis per konsentrasi yang ada di sebelah kiri yang SO3 pangkat koefisiennya yaitu 2. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, di sini kan yang diminta konsentrasi ya, konsentrasi atau M. Nah, yang ada di sini kan mol. Maka kita masukkan dulu konsentrasi sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Nah, kita masukkan. Molnya yang kita masukkan adalah mol setimbang atau sisa, karena ini kan tentang KC. Nah, mol dari SO2 itu 0,08 per volumenya ini 2 liter. Udah sesuai ya, 2. Pangkat 2 dikali mol dari O2 0,04 per volumenya tadi 2 liter dibagi mol dari si SO3 0,12 per volumenya tadi 2 liter pangkat konsentrasinya
Nih, 2. Nah, di sini bisa kita lihat 2 di sini kan sama ya. Kalau dikeluarkan kan ini jadi 0,08 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ini juga 0,12 pangkat 2, 2,2. Nah, 2 ini bisa kita matikan. Kita matikan karena sama 2 pangkat 2 sama yang ini 2 pangkat 2. Jadi kita masukkan yang sisa. Yang sisanya ini 0,08 pangkat 2 dikali, nah ini kita bagi langsung, hasilnya 0,04 dibagi 2 berarti 0,02 per 0,12 pangkat 2. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu 0,08 pangkat 2 itu hasilnya berapa, kemudian dikalikan sama 0,02, baru dapat nanti hasilnya, hasil perkalian ini barulah dibagi sama 0,2 di pangkat 2. Jadi hasilnya itu nanti akan 0,0089. Nah, kan kita sudah dapat nih nilai si KC. Sekarang kita cari KP, tapi kita pakai rumus yang hubungan antara KC dengan KP. Yang mana? Yaitu KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Dimana R ini adalah tetapan gas, T ini adalah suhu, delta N ini adalah selisih antara koefisien si produk dikurang koefisien si reaksi. Kita masukkan KC-nya itu 0,0089 dikali tetapannya itu 0,082 dikali suhunya tadi itu kan, mana suhu? Ya ini suhunya itu kan 37 derajat Celcius. Nah, di rumus ini kita harus masukkan dia ke dalam Kelvin, di mana Kelvin berarti ditambah 273. Jadi 0,0089 dikali 0,082 dikali ini ditambah ini hasilnya 310, dipangkatkan delta N ini tadi 2 ditambah 1 3 dikurang 2 3 dikurang 2, jadi 3 kurang 2 hasilnya 1. Nampak? Jadi 0,0089 dikali jadi 0,089 dikali 0,082 dikali 310, karena katanya 1 jadi nggak apa-apa diabaikan, nanti hasilnya adalah 0,23. Dah, seperti itu caranya. Baiklah, di sini saya masuk ke dalam latihan soal, di mana saya menyediakan 2 latihan soal untuk memberi atau menguji kemampuan kalian dalam memahami materi yang telah dijelaskan. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada dalam ruang 4 liter dimasukkan gas A2B3 dan terurai. Menurut reaksi, di sini ada reaksinya yaitu 2A2B3 dalam bentuk gas menghasilkan A2 ditambah 2AB3 dalam bentuk gas. Nah, pada keadaan setimbang terdapat gas A2B3 sebanyak 0,4 mol, gas A2 sebanyak 0,2 mol, dan gas AB3 sebanyak 0,4 mol.
Nah, yang diminta atau yang ditanyakan itu besarnya KC dan KP pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal latihan soal yang nomor 2. Di sini soalnya yaitu dalam wadah bervolume 5 liter dimasukkan gas HF sebanyak 8 mol dan terurai. Menurut reaksi, di sini ada reaksinya 2HF menghasilkan H2 ditambah F2 jika dalam keadaan setimbang pada suhu 47 derajat Celcius didapatkan gas H2 sebanyak 2 mol. Tentukan besarnya. Yang pertama atau yang A itu ada Kc, yang B Kp, dan yang C derajat ionisasi. Oke, kita lanjut latihan soalnya. Kita baca dulu. Pada suhu 25 derajat Celcius dalam ruangan bervolume 8 liter dipanaskan 0,8 mol gas SO3. Artinya, mol mula-mula dari SO3 adalah 0,6 mol. Sehingga terdisosiasi atau terurai sekitar 50%. Menurut reaksi 2SO3 gas terurai menjadi 2SO2 gas menghasilkan O2 dalam bentuk gas. Di mana pertanyaannya adalah tentukan Kc dan Kp. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kalian cari dulu tadi sudah dapat mol mula-mula, kemudian kalian cari mol yang bereaksi atau terdisosiasi dengan cara 50% dikali dengan 0,6 mol. Baru setelah itu kalian cari konsentrasinya, dapatlah nanti Kp-nya, masukkan ke rumus. Dapat nanti Kc-nya, masukkan ke rumus Kp yang Kp sama dengan Kc kali R T pangkat delta N. Cukup sekian penjelasan mengenai materi tetapan kesetimbangan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.